Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, yaitu dengan kematian kecil di dalam tidur kita. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kita akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban dari apa-apa yang telah kita lakukan. Dan pada pertemuan kali ini, sebagaimana di pertemuan biasanya, kita mengkaji dari karya Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badri di dalam kitabnya Ahadisu Islahil Qulub, pembahasan seputar yang menata hati kita. Dan alhamdulillah, kita sudah masuk dalam pembahasan bab yang ke-55, menunjukkan tinggal 20 bab kita menghatamkan kitab ini. Yang kata Syekh, ilaju hurril musibati, di antara hal yang menata hati seorang hamba adalah ketika seorang hamba mampu ilaj itu memperbaiki hurril musibah, panasnya musibah. Jadi ketika seorang hamba ditimpa musibah, itu ada getaran pada hatinya, ada sesuatu rasa yang terkadang sulit atas seorang hamba untuk bersabar, yang aromanya itu panas. Entah akhirnya dia berkeluh kesah, ataukah dia memberontak atas takdir yang Allah takdirkan. Maka di antara yang bisa menata hati seorang hamba adalah seorang hamba mampu mengobati dari musibah yang Allah berikan kepada dia. Dengan apa dia mengobatinya? Dengan Al-Quran. Dia senantiasa mengingat ayat-ayat Allah. Di antaranya ayat yang Allah kabarkan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang kata Allah ketika dia ditimpa suatu musibah, dia berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan seluruhnya kembali kepada Allah. Jadi ini obat yang paling mujarab bagi seorang hamba ketika tertimpa musibah, yaitu beristirja. Dia kembalikan seluruhnya kepada Allah, bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas izin Allah, bahwa tidak ada yang Allah takdirkan kecuali itulah yang terbaik baginya, agar menjauhkan dirinya dari kesombongan, agar menjadi penghapus dosanya dari musibah. Entah musibah yang menimpa keluarganya, menimpa dirinya, menimpa anaknya, menimpa hartanya, ketahuilah bahwa di dalamnya ada penghapusan dosa, ada pengangkatan derajat, ada salawat Allah ketika dia ridha terhadap musibah tersebut. Ini yang pertama, bahwasanya ilajut hurril musibah, obat dari panasnya musibah adalah seseorang menata hatinya untuk mengembalikannya kepada Allah. Bahwasanya al khairu khiyarullah, kebaikan adalah apa yang Allah pilihkan. Allah mau menguji seorang hamba apakah dia ridha terhadap apa yang Allah ridhoi atau tidak. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang ridha atas ketentuan Allah, maka baginya keridhaan Allah. Akan tetapi barang siapa yang sukhut itu keluh kesah, tidak menerima, benci, maka baginya kebencian Allah kepadanya. Ini yang pertama,
Yang kedua, yang paling utama yang lebih tinggi derajatnya dari ketika seorang hamba ditimpa musibah adalah dia bersyukur kepada Allah. Ini derajat yang lebih tinggi lagi, lebih sulit. Maka dari itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bersyukur terhadap musibah lebih sebagaimana kita bersyukur ketika ditimpa suatu kenikmatan. Kenapa? Karena di dalam syukur ada seorang hamba kelapangan dada terhadap ujian yang Allah ujikan, terhadap ketentuan yang Allah tentukan. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika ditimpa suatu musibah, tetap kita memuji kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Segala puji Allah kepada Allah dalam segala keadaan. Inti pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya di pertemuan kali ini yang diinginkan oleh Syekh adalah bagaimana menata hati kita, mengobati hati kita dari panasnya musibah yang menimpa. Yang pertama, kita kembalikan kepada Allah, kemudian kita bersabar. Yang kedua, kita tetap memuji dan mengagungkan Allah karena pilihan Allah adalah yang terbaik. Yang ketiga adalah kita bersyukur terhadap musibah, karena berapa banyak orang musibahnya lebih berat dibanding kita. Akan tetapi ketika kita ditimpa suatu musibah, kita mampu bersabar, kita mampu ridha, kita mampu berharap apa yang ada di sisi Allah berupa ampunan, berupa surga, berupa pahala. Berbeda dengan yang lain. Mungkin ketika ditimpa musibah akhirnya berkeluh kesah, akhirnya memberontak, tidak mengharapkan apa yang di sisi Allah. Maka ketahuilah, apa yang kita harapkan di sisi Allah itu jauh lebih besar daripada musibah yang menimpa kita. Ini yang bisa kita ingatkan. Semoga bermanfaat dari pertemuan yang singkat kali ini. Jikalau ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kekurangan, itu datangnya dari kami pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita seluruhnya dalam segala perkara dunia kita dan akhirat kita, dan semoga Allah senantiasa menata hati kita dan menjadikan segala amal kebaikan kita diterima di sisinya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.